warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab 2 vektor ya. Hari ini kita akan membahas tentang vektor satuan. Nah, seperti yang sudah kalian lihat atau yang sudah kalian baca di modul fisika, untuk vektor satuan, di sini Ibu sudah menggambarkan sebuah grafik kartesius pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada vektor R ya, lambangnya R, kemudian ada tanda panah, ini adalah vektor R. Vektor R ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jika diuraikan ke sumbu X maka menjadi Rx. Jika diuraikan ke sumbu Y maka menjadi Ry. Nah, yang dimaksud dengan vektor satuan pada sumbu X adalah I, yaitu huruf I kecil, kemudian ada tanda seperti tanda topi di atasnya ya. Ini lambang vektor satuan pada sumbu X. Kemudian vektor satuan pada sumbu Y adalah J, lambangnya titik seperti ini ya. Lambang dari vektor satuan pada sumbu Y. Nah, sebenarnya ini untuk 2 dimensi. Kalau nanti kalian belajarnya 3 dimensi, maka nanti pasti ada X, Y, dan Z. Nah, vektor satuan pada sumbu Z itu nanti lambangnya adalah K. Dipelajarinya nanti ketika kalian kuliah ya. Nah, untuk SMA kita cukup sampai vektor satuan pada sumbu X dan Y saja. Oke, di sini persamaan vektor berdasarkan grafik di samping. Bisa dituliskan vektor R sama dengan RXI plus RYJ. Seperti ini ya penulisannya untuk persamaan vektornya. Kemudian untuk nilai vektor R-nya bisa dicari dari R sama dengan akar dari RX kuadrat plus RY kuadrat. Ini mirip dengan rumus Pitagoras. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya, biar kalian lebih paham. Silakan dibuka modul fisika halaman 43 tentang uji kompetensi 1 nomor 3. Di situ di soal kalian sudah lihat nomor 3 ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada grafik pada sumbu X dan Y tentunya. Di sini di sumbu X ada angkanya, di sumbu Y juga ada angkanya. Dan ini ada vektor ya, di tengah nih garis miring ini adalah vektor P. Di sini diuraikan menjadi vektor R dan diuraikan menjadi vektor S. Vektor satuan pada vektor P dapat dituliskan sesuai persamaan. Nah, langkahnya kita tentukan dulu vektor P persamaannya. Karena di vektor P itu di sumbu X-nya ada R, berarti kita tuliskan Rx, jangan lupa vektor satuannya I, Rxi plus di sumbu Y ada S ya, berarti SYJ. Sudah sampai sini sudah paham ya. Terus selanjutnya kita tuliskan angkanya. Di sumbu X, di R ini ada angka sampai tanda panah ya, 1, 2, 3. Nah, ini 3, berarti 3i. Kemudian di sumbu Y-nya ini ada angka 7, berarti plus 7J. Jadi jawabannya adalah vektor P sama dengan 3i plus 7J. Mudah kan? Yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang 3i plus 7J, yang B. Oke, ini jawabannya B ya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan membahas bagian yang E, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, di sini ada 3 sebenarnya. Yang pertama metode poligon, yang kedua metode jajar genjang, dan yang ketiga nanti adalah metode analitis. Nah, sekarang kita akan bahas dulu metode poligon dan jajar genjang. Karena sebenarnya kedua metode ini adalah metode grafis ya. Jadi kita menggunakan alat tulis, baiknya sih menggunakan pensil warna ya, atau pulpen warna, baik warna merah, warna biru, dan sebagainya, ataupun menggunakan spidol. Dan juga harusnya kita menggunakan busur derajat dan juga menggunakan mistar. Satu lagi yaitu buku milimeter blok. Sebenarnya kalau nanti kita belajarnya sudah tidak
online lagi, kita bisa praktikum tentang vektor ini. Nah, oke. Ibu langsung saja ya, kita langsung contoh. Kita langsung bahas keduanya nih, poligon dan jajar genjang. Di sini contohnya, di sini ada vektor A. Vektor A ini besarnya 2 cm ke arah selatan. Kita menggunakan arah mata angin ya, utara, selatan, timur, barat. Kemudian vektor B ini adalah 3 cm ke arah timur. Ini 3 cm dari sini ya, ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian vektor C ini sama ya, ini juga vektor C 3 cm, 1, 2, 3. Kemudian arahnya dia membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Ini bisa menggunakan busur derajat untuk membuat vektor C. Nah, dari ketiga vektor ini kalian sudah belajar minggu yang lalu ya, jadi insya Allah bisa. Kemudian bagaimana sih cara membuat operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan tiga vektor ini? Caranya dengan metode poligon dan juga metode jajar genjang. Nah, oke, cara yang pertama dengan metode poligon. Poligon berarti kita akan mencoba yang pertama ini mencoba mencari resultan dari A, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Resultannya vektor R. R-nya berapa ya? Nah, caranya karena ini metode grafis berarti kita gambarkan ini vektor A dulu, arahnya ke selatan, ingat. Yang ini 2 cm juga. Nilainya sama arahnya tidak boleh berubah ya kalau memang yang diminta vektor A. Oke, kita gambarkan ya di sini menggunakan penggaris. Ini jangan lupa 2 cm, arahnya ke selatan, ini vektor A. Kemudian selanjutnya ditambah dengan vektor B. Vektor B kan di sini arahnya ke timur, 3 cm ke timur, berarti nanti langsung, nah kita langsung ke sini 3 cm juga diukur nanti ke arah timur. Ingat untuk poligon dia berurutan ya, dari ujung tanda panah kemudian dilanjutkan vektor berikutnya, kemudian dilanjutkan lagi ditambah vektor C 3 cm juga tapi arahnya membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Ini juga sama menggunakan busur derajat dan juga penggaris ya, biar akurat. Nah, berarti resultannya adalah A plus B plus C itu kita tarik nanti garis dari titik awal pembuatan vektor, kemudian tarik garis lurus ya, tarik lurus berarti sampai ke titik akhir, titik C ini. Maka inilah yang disebut dengan resultan dari vektor A plus B plus C. Nah, ini dalam metode poligon atau metode grafis sebenarnya akan terlihat sangat bagus kalau kita menggunakan milimeter block. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Yang kedua ini Ibu ingin membuat sesuatu yang berbeda, di mana Ibu akan mencari nilai resultannya itu negatif, berarti pengurangan ya, negatif vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, karena ini negatif berarti artinya arah vektor A itu berlawanan dengan arah awal. Arah awalnya kan vektor A itu ke selatan, 2 cm ke selatan. Berarti kita ubah arahnya nih, besarnya tetap ya 2 cm tapi arahnya ke utara. Kemudian langsung dilanjutkan vektor B 3 cm, kemudian vektor C juga 3 cm membentuk sudut 45 derajat. Nah, berapa sih resultannya? Resultannya itu tarik garis dari titik awal sampai ke titik ujung atau akhir dari vektor C. Nah, beginilah yang disebut dengan resultan dari vektor min A plus B dan plus C. Jadi metode ini berupa grafis ya, berupa gambar lah garis hasilnya. Dan ini dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Oke, selanjutnya bagaimana dengan metode jajar genjang? Ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja kalau metode jajar genjang itu kita bisa menggunakan dua buah vektor. Misalkan Ibu ingin mencari vektor resultan dari A dan plus B. Berarti tinggal digambarkan ya, sama A-nya arahnya ke bawah, besarnya 2 cm, arahnya ke selatan ya, besarnya 2 cm, kemudian vektor B-nya. Nah, ini bedanya di sini ya. Kalau tadi poligon itu dari vektor A dia berlanjut ke vektor B.
Jadi dari ujung akhir A ketemu sama ujung awal B, vektor B ya. Nah, tapi kalau diajar genjang itu dari ujung awal ketemu ujung awal lagi. Jadi ujung awal vektor A di sini, kemudian vektor B-nya itu dilanjut ujung awal lagi ke sini. Nah, baru nanti dikasih garis putus-putus. Ini panjangnya sama dengan vektor A ya, putus-putus yang di sebelah sini. Yang ini putus-putus yang di bawah ini sama panjangnya dengan vektor B. Kemudian resultannya mana? Tarik garis dari ujung awal tadi ya, pertemuan awal vektor A dan vektor B, tarik garis lurus. Nah, kemudian kasih tanda panah. Ini adalah resultan vektor dari A plus B. Nah, contoh lagi, satu lagi. Ibu ingin mencari resultan vektor dari A plus C. Sama ya caranya. Ini yang A-nya 2 cm ke arah selatan, kemudian vektor C-nya 3 cm membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Ingat, kalau jajar genjang itu awal ketemu awal. Jadi awal vektor A itu ketemu dengan awal vektor C. Kemudian resultannya juga dari awal, tarik garis sampai ke titik akhir pertemuan. Nah, ini titik garis putus-putus ini panjangnya sama dengan vektor A. Putus-putus yang ini panjangnya sama dengan vektor C. Ya, oke, sudah dipahami? Oke, sekarang kita akan masuk bagian akhir dari bab vektor, yaitu adalah tentang metode operasi penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan metode analitis. Nah, untuk metode analitis ini sebenarnya metode yang menggunakan perhitungan ya atau matematis. Di sini contohnya ada 2 buah vektor gaya ya. Di sini Ibu ambil vektor gaya F1 dan vektor gaya F2, kemudian membentuk sudut alfa. Nah, berapakah resultan vektornya? Maka ini menggunakan cara jajar genjang sebenarnya. Kita tarik garis, ini adalah resultan vektor, di mana sudut theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor F1 dan vektor R. Oke, jadi berapa sih resultan kedua vektor tersebut? Maka R kita tuliskan ya seperti yang di awal. R sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2. Kemudian nilai vektor resultan R-nya berapa? Kalau ini kan masih dalam bentuk vektor. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sih nilainya atau besarnya. Maka kita gunakan tanda mutlak. Vektor dari R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Ini kalau di matematika disebutnya rumus kosinus. Nah, ini ada keterangannya ya. R itu resultan atau penjumlahan vektor, alfa itu sudut yang dibentuk oleh vektor F1 dan F2, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor F1 dan resultan vektor R. Nah, ini Ibu akan langsung ke contoh soal, tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali tentang sudut istimewa. Biasa yang sering ditanyakan di soal itu adalah tentang sin dan cos. Sudut istimewa yang harus kalian hafal itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nanti juga sebenarnya di matematika akan kalian pelajari ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk awalan saja. Ketika ditanyakan sin 0 derajat, berapa? 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 adalah 1. Nah, sedangkan cos ini sebenarnya mudah ya menghafalnya, karena ini kebalikan dari sin. Nah, ini dia. Kalau ini kan, kalau sin itu dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cosnya adalah 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, dan ini kebalikan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya ada di modul fisika kelas 10. Kalian bisa buka halaman 50 ya. Contoh soal yang pertama. Oke, vektor A sepanjang 5 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor B. Kita lihat gambarnya di sini ya. Ini ada vektor A yang besarnya 5 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap vektor B. Vektor B memiliki panjang 3 satuan ke arah sumbu X positif. Berarti ke sini ya vektor B-nya. Ingat yang ini tuh arahnya ke sumbu X positif, kalau ke kanan ya ke kanan ke sumbu X positif, ke kiri ke sumbu X negatif. Ya.
Di sini gambar dan hitung panjang vektor C. Jika C sama dengan vektor C vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Maka ketika kalian melihat soal seperti ini, yang pertama berarti harus bisa menggambarkan penjumlahan vektor. Kemudian baru menghitung mencari nilainya. Kita langsung saja, vektor C kita langsung menggunakan harga mutlak yang artinya nilainya selalu positif. Kita gunakan cara penjumlahan atau resultan vektor menggunakan metode analitis atau perhitungan. Berarti vektor C sama dengan akar dari, kalau mau awal berarti kalau mau dituliskan sebenarnya ini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa ya. Nah ini langsung saja ternyata di sini. Berarti A-nya tadi 5 satuan. Berarti 5 kuadrat ditambah B-nya 3 kuadrat. 2 dari rumus dikali AB, A-nya 3, B-nya 5. Cos sudutnya ternyata 60 derajat. Ini dari soal. Kita langsung hitung 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 3 kali 5. Nah, cara menghitungnya kita tentukan dulu berapa sih besar cos 60. Ingat di tabel yang tadi Ibu tampilkan cos 60 itu nilainya adalah cos 60 cos berarti setengah. Nilainya setengah betul setengah. Terus kita hitung 2 kali 3 6 dikali 5 30. 30 dikali setengah berapa? 15 ditambah 9 ditambah 25, hasilnya adalah 49. Akar dari 49 adalah 7 satuan. Jadi vektor resultan sebesar 7 satuan. Oke, sangat mudah kan ya? Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sukses selalu. Tetap jaga kesehatan. See you next time.